Saya dituduh dengan 310 ayat 1 bahwa ini menghina seseorang segala macam, nggak ada. Silahkan dicari di video itu apakah di luar itu juga saya pernah ngomongin fisiknya orang, apa saya bicara soal kelakuan di sektor privatnya, nggak ada. Saya dapat semakin bertambah dokumen otentik saya. Jadi kalau mau dibawa ke pengadilan, saya rasa saya akan senang karena pengadilan itu forum resmi dan saya akan beberkan di forum resmi tersebut dokumen-dokumen saya, temuan-temuan saya. Amnesty International Indonesia singgung kasus Luhut Binsar versus Haris Azhar. Amnesty International Indonesia menyebutkan 2021 sebagai tahun yang berbahaya bagi para pembela HAM, sebab serangan secara langsung maupun daring dinilai banyak menimpa pembela HAM, tetapi hanya sedikit yang diusut. Serangan yang terjadi berupa represi dan kriminalisasi hak kebebasan berekspresi dengan penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid bahkan menilai tidak ada perbaikan situasi HAM yang signifikan di Indonesia pada tahun 2021. Usman mengakui memang ada kebijakan yang dikeluarkan untuk memulihkan hak asasi, tetapi kenyataannya kriminalisasi terhadap pembela HAM yang mempraktikkan hak secara damai juga terus berlanjut. Bahkan untuk kelompok pembela HAM jumlahnya meningkat, kata Usman, Selasa 13 Desember. Lembaga itu mencatat ada 95 kasus serangan terhadap pembela HAM terjadi pada 2021 dengan total korban 297 orang. Para pembela HAM yang menjadi korban serangan terdiri atas jurnalis, aktivis masyarakat adat, hingga mahasiswa. Usman merinci sepanjang 2021, 75 aktivis, 47 jurnalis, 137 mahasiswa, 28 masyarakat adat dan 11 lainnya mendapatkan serangan karena membela HAM. Kemudian 55 dari 95 kasus tersebut diduga terlibat dengan aparat kepolisian, TNI, atau pejabat pemerintah. Salah satu kasus yang disebut Usman ialah serangan berupa teror terhadap orang tua pengacara HAM Veronica Koman pada November lalu. Kasus lainnya yaitu tuduhan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti ke Polda Metro Jaya. Serangan secara daring juga terjadi seperti peretasan yang menyerang 8 staf Indonesia Corruption Watch atau ICW dan 4 ex-pegawai KPK. Pada 17 Mei 2021, kata Usman, peretasan terjadi setelah adanya konferensi pers tentang pegawai KPK yang saat itu terancam dipecat lantaran dinilai tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ancam demo massal jelang Nataru, Said Iqbal minta gubernur di luar DKI dan Yogyakarta revisi UMK. Aliansi buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin 29 November 2021. Aksi tersebut untuk menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden mengenai kenaikan upah minimum atau UMP 2022. Usai Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan menuntut kenaikan upah secara nasional rata-rata antara 10 sampai 15% melalui keputusan Presiden atau Kepres. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal meminta seluruh gubernur di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ikut merevisi upah minimum kabupaten atau kota atau UMK sebagaimana yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengancam jika para gubernur yang ia sebut tidak mau merevisi SK Gubernur tentang UMK, maka buruh akan melakukan aksi massal dan eskalasi tersebut akan terus meningkat. Aksi mogok secara konstitusional yang dibenarkan undang-undang akan dilakukan oleh ratusan ribu hingga jutaan buruh di luar DKI dan Yogyakarta. Demikian kata Said Iqbal lewat YouTube Bicaralah Buruh pada Minggu 19 Desember. Aksi akan dimulai tanggal 22 atau 23 Desember ini karena akan ada libur panjang. Aksi akan dilanjutkan pada 5 Januari dan seterusnya sampai para gubernur merevisi SK Gubernur tentang UMK. Demikian lanjutnya. Said Iqbal menyebut Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah,
Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sumatera Utara hingga Gubernur Kepri dalam statementnya. Secara khusus, Said Iqbal juga menyebut nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan meminta Gubernur Jawa Barat itu untuk berani merevisi UMK Jabar.